Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Embun Hati, channel informasi, edukasi, dan opini publik. Selamat menyaksikan. Al-Masih, saudara-saudara. Dan itulah namanya Yesus itu roh yang menolong dan menyelamatkan. Bahkan memberi kehidupan. Sampai dia cerdas menguasai teknologi sehingga manusia ini bisa hidup. Coba aja nggak ada ilmu pengetahuan. Coba ada nggak ada teknologi. Bagaimana mau hidup manusia ini? Kelaparan semua. Kelaparan semua. Bahkan saudara-saudara, saya ini namanya Yohanes. Bapak itu nama ini ajaib. Bernama Yohanes yang pertama adalah saksi kepada Yesus sebagai Mesias, kedatangan yang pertama. Saya ini saudara-saudara dengan karunia daripada Tuhan, nubuatan. Saya ini bermimpi, penglihatan, firman rema, mujizat dan pendengaran, saudara-saudara. Ya, saya ini sudah kelas hamba Tuhan yang istimewa di hadapan Tuhan dan bisa menyingkapkan banyak rahasia. Bahkan tugas saya bernama Yohanes adalah menyaksikan Yesus yang datang sebagai hakim raja. Ini tugas saya, saudara-saudara. Hakim yang lurus ada di Alkitab dan di Al-Quran. Itu harus datang. Itulah titik temu dan konsistensi daripada rencana Allah menyelamatkan dunia ini. Dia sebagai Mesias, dan tapi dia harus datang sebagai hakim raja. Karena Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang ini masih banyak yang menolak Isa Al-Masih, Yesus, sebagai jalan yang lurus. Makanya terjadi gempa dan banjir. Itu ada di Alkitab. Nggak tahu, maaf aja, saya nggak tahu, nggak pernah di Al-Quran. Kalau ada, puji Tuhan, itu ada titik temunya, puji Tuhan. Tapi di Alkitab ada. Yesus yang datang sebagai hakim raja itu melalui gempa, api lumpur dan sebagainya. Puji Tuhan, ada titik temunya ya. Ini kebenaran. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Aceh. Apalagi? Jogja, api lumpur dan sebagainya. Dan itulah maksud Tuhan untuk menyelamatkan. Karena apa? Kalau kita lihat dunia ini, termasuk Indonesia, tidak hanya Indonesia ya, dunia sedang krisis namanya multidimensi. Saya orang ekonom, makanya Tuhan panggil saya sebagai orang ekonom. Ini yang saya tulis di buku saya ini, bagaimana rahasia menyelesaikan krisis multidimensi. Saya menemukan teori ekonomi yang baru, saudara-saudara. Saya menemukan teologi yang baru. Ini yang saya ceritakan ini secara singkat. Akibat daripada rahasia itu dibuka Tuhan kepada saya. Sehingga dunia ini, Indonesia ini menjadi baru. Karena apa, saudara-saudara? Kerajaan Allah yang Tuhan mau bangun sekarang ini bukan langsung ke sorga. Ini adalah zaman akhir zaman, 1000 tahun damai. Itu sesuai dengan Wahyu 20. Yesus yang memerintah sebagai hakim raja. Karena dia yang pernah datang ke dunia ini, dia akan kembali ke dunia ini menjadi raja di dunia ini. Raja yang memulihkan dunia ini. Jadi saudara-saudara, jangan istilahnya salah mengerti. Kalau bukan Tuhan yang memulihkan dunia ini, siapa yang sanggup? Nabi pun tidak sanggup dalam sejarahnya. Hanya Tuhan. Roh Allah itu sendiri bekerja melalui orang-orang yang baik dan benar. Sehingga antara lain moral etika daripada pemimpin ekonomi politik, termasuk pemimpin agama ini harus benar. Dan disitulah roh Allah itu bekerja. Kalau berdosa terus, hubungan kita dengan Tuhan putus. Ya, bahkan dihakimi kita. Kalau kita berdosa terus, walaupun kita sudah beragama namanya. Itu? Tapi berdosa terus. Inilah rencana Tuhan, saudara-saudara, sebagai hakim raja. Makanya, saya pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan Yesus datang sebagai Mesias, kemudian datang sebagai hakim raja. Saudara-saudara sekalian, penelitian saya di dalam alam roh dan Alkitab, Yesus datang sebagai Mesias itu dia lebih menekankan kepada roh kemurahan, kasih. Ya, bahkan dia sampai mau tersalib untuk menyelamatkan manusia itu. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan kalau Yesus datang sebagai hakim raja, dia akan mencurahkan sifat Allah yang perkasa. Bukan yang pemurah, yang perkasa, tapi tidak meninggalkan yang pemurah. Ini aspek nubuatan ya, teologi. Yang perkasa artinya tegas. Yang jahat harus dihukum. Yang fasik harus ditegur.
bertobat. Begitu saudara-saudara. Sampai terjadi gempa banjir itu semua adalah teguran bagi orang-orang yang nggak percaya Tuhan itu, saudara-saudara. Sampai dia semua agama percaya bahwa hakim yang adil itu, jalan yang lurus itu menyatakan dirinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk pembicara yang ketiga adalah Bapak Ustadz Insan LS Mokoginta. Kepada beliau dipersilahkan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhir 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah mendengarkan paparan dari teman-teman kita pembicara dari Kristen, yaitu Bapak Luga Tambunan dan Pak Yohanes Tampu Bolon. Sebenarnya tema ini bukan hanya who is Jesus, masih ada sambungannya ya. Tema yang sudah kami sepakati saya dengan Pak Luga, who is Jesus? God or prophet? Maksudnya Tuhan atau Nabi, ya, gitu Pak ya. Jadi siapakah Yesus, Tuhan atau Nabi? Nah, tadi kedua pembicara telah mempresentasikan tentang Yesus sebagai Tuhan dengan segala kelebihannya. Tapi untuk membantahnya nanti sebentar saja, saya akan mempresentasikan dan membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Nabi, bukan Tuhan, berdasarkan Alkitab. Setelah saya akan menggunakan Alkitab atau Bible untuk membuktikan bahwa Yesus itu Nabi, bukan Tuhan, ya. Baik, kita lihat sini. Siapa yang paling tepat menjelaskan status Yesus Tuhan atau Nabi dalam Alkitab atau Bible? Siapa yang paling pas? Ya, tentu saja jawabannya Allah, Yesus, dan mereka yang hidup sejaman dengan Yesus. Tentu kesaksian Allah dan Yesus itu paling kuat. Ya kan? Kemudian kesaksian dari orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Nah, saya akan memulai dari kesaksian yang paling rendah. Orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Karena mereka lah yang bergaul langsung dengan Yesus. Ya, beda dengan Pak Luga dan Pak Yohanes hidup 2000 tahun kemudian. Ya, tentu kesaksian orang yang bergaul dengan Yesus, yang berbicara langsung dengan beliau, mereka paling tahu siapa Yesus itu. Baik, kita lihat kesaksian orang yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan siapa Yesus itu pada saat itu. Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Itu kan tertulis di Injil. Saya akan 100% menggunakan Bible. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Markus 14 ayat 65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Jadi mereka yang hidup sejaman Yesus mengatakan Yesus Nabi. Nabi Yesus. Ya. Tapi orang Kristen tidak mau mengatakan Nabi Yesus. Kalau Nabi Isa. Nabi Isa. Kalau Yesus Tuhan Yesus katanya. Tapi kalau kami dalam Islam ya Nabi Isa. Berarti Yesus itu Nabi. Nah, selanjutnya kita lihat. Banyak ayat-ayat yang berbicara seperti ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Yohanes 7 ayat 40, berapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar seorang nabi. Ya, ia adalah seorang nabi. Jadi, mau diulang yang tadi? Nah, langsung ya. Jadi tadi kesaksian orang yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan Yesus itu adalah Nabi. Saya lebih percaya kepada orang yang bergaul dan hidup sejaman dengan Yesus ketimbang orang yang hidup 2000 tahun kemudian.
Kemudian Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Ini derajat lebih tinggi karena Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ternyata keempat Injil semua Yesus mengaku dengan jujur dan polos dia itu nabi. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, titik 2 koma pembuka. Berarti ini ucapan Yesus kan? Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya dan di rumahnya. Jadi Yesus sendiri yang memberi kesaksian dia itu nabi. Injil Markus, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana. Injil Lukas, nabi. Injil Yohanes, nabi. Ini ucapan Yesus sendiri loh. Ya kan? Kita lebih tentu jelas sekali, jauh lebih kuat kesaksian Yesus ketimbang kesaksian orang-orang yang hidup zaman di dalam Alkitab. Ya, Pak Luga boleh lihat. Ya. Pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Iya, kita lebih taat kepada Allah daripada manusia. Nah, tentu setelah Allah, Yesus kan baru manusia. Kalau tadi kesaksian manusia, Paulus. Sekarang kesaksian Yesus tentu jauh lebih kuat. Apalagi kesaksian Allah kan? Kita lihat, Allah itu bukan manusia. Di dalam Alkitab 1 Samuel 15:9 lagi sang mulia dari Israel tidak berdosa dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyalanya, itu tidak akan membinasakan Efraim kembali sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Nah, kemudian lihat saksian Allah lebih kuat tadi kan? Nah, di dalam Ulangan 4 ayat 3, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwasanya Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Ulangan 4:39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi dan di bawah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Kemudian Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa berarti satu, bukan dua, bukan dia. Kesaksian Allah lebih kuat. Tadi sudah dibacakan tadi kan? Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah itu harus lebih kuat. Jadi kesaksian Pak Luga dan Pak Yohanes kita bisa terima. Tapi kesaksian Yesus dan Allah pasti lebih kuat. Kita lihat. Ini. Tidak ada Allah kecuali aku. Yesaya ya, bahwa aku tetap Dia. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ya, akulah Allah, juga seterusnya aku tetap Dia. Jadi Allah tetap Allah, nggak akan pernah berubah menjadi manusia. Kemudian kita lihat banyak. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya, akulah Tuhan yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada yang lain selain daripada aku. La ilaha illallah. Inilah sebenarnya ajaran tauhid yang ada dalam Alkitab, tapi sayang saudara-saudara kita tidak mengamalkan. Kalau mereka amalkan, beda mereka dengan kita tipis sekali. Ya. Yang jadi jurang pemisah Islam dan Kristen yaitu karena mereka menuhankan Yesus. Inilah sebenarnya, makanya inilah jadi debat kita hari ini. Ya, kita akan lihat mana sebenarnya sih yang benar. Yesus itu sebenarnya Tuhan atau Nabi. Oke. Biarlah Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Ya. Sebab itu, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Berarti Dia utusan. Utusan kan Nabi kan? Menyembah Tuhan. Nah, ini kata Yesus. Yesus berkata kepada iblis, "Nyala iblis." Ketika iblis menggoda Yesus, ya, di atas satu gunung yang tinggi, iblis berkata kepada Yesus, "Semua kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu asal engkau mau sujud menyembah aku," kata iblis. Terus Yesus marah, diusir iblis itu. "Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Allah Tuhanmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Jadi menyembah itu hanya kepada Allah yang disembah oleh Yesus. Tidak mengatakan, "Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah aku karena aku ini Tuhan atau Allah." Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia.
Jadi menyembah itu hanya kepada Allah yang disembah oleh Yesus tidak mengatakan, nyala iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah aku, karena aku ini Tuhan atau Allah. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia. Nah ini, ketika Yesus berdiskusi dengan orang Saduki, ahli Taurat, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus, dan orang-orang Saduki sedang bersoal jawab, dan Yesus memberi jawab yang tepat, dan datang kepadanya, bertanya. Orang Saduki bertanya kepada Yesus, hukum mana yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, Tuhan itu Allah kita. Kata Yesus, berarti termasuk Allah Dia kan? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, esa berarti satu, bukan dua, bukan tiga. Terus apa yang diucapkan oleh Yesus dibenarkan oleh ahli Taurat. Dia sedang berhadapan muka dengan Yesus saat itu. Apa kata dia? Tepat sekali guru. Bukan Tuhan kan? Tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Jadi kesaksian ahli Taurat ini lebih dapat dibenarkan karena dia berhadapan langsung, sedang berdiskusi langsung dengan Yesus, ketimbang pendeta atau orang-orang hidup di zaman saat ini. Kemudian inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah sebenarnya syahadatain bagi umat Kristiani yang diajarkan oleh Yesus. Dua pengakuan syahadat. Pertama mengatakan Allah satu-satunya dan Yesus hanya utusan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Kata Yesus, ya, inilah hidup yang kekal, itu bahwa mereka mengenal engkau, Allah maksudnya satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Dia hanya seorang utusan. Utusan berarti nabi. Dan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerima. Sebab mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jelas sekali. Yesus mengaku dengan jujuran, Paulus, engkau yang mengutus aku. Berarti dia hanya seorang utusan, nabi, bukan Tuhan. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Allah yang mengutus. Berarti Yesus seorang utusan, seorang nabi Allah, bukan Tuhan. Banyak sekali. Nah, ini menarik. Saya terjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, ada bahasa Padang. Ini ucapan Yesus ya. Ini Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan yang apa aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku orang bisa nindake apa-apa sakader karet putih. Aku nggak bisa. Ya kan? Ini bahasa Sunda. Ya. Jadi kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin masa ada Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Masa ada Tuhan yang nggak bisa menuruti kehendaknya sendiri. Kenapa dia nggak bisa? Karena dia bukan Tuhan, dia cuma nabi. Dia hanya seorang utusan Tuhan. Wajar. Ya kan? Nah, nih bahasa Tobah. Nah ini barangkali orang Batak, pembicara kita di 3 depan ini Batak. Nah mungkin bisa dilihat ini. Ya, Batak Tobah. Artinya sama seperti tadi. Ini ada orang Padang, ambok indak dapet, doh mampu buat. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ya enggak mungkin ada Tuhan dan nggak bisa berbuat apa-apa dong. Ya kalau menempatkan Yesus jadi Tuhan jadi lemah ini kan. Kenapa Yesus nggak bisa? Karena dia bukan Tuhan, dia hanya seorang nabi, utusan Allah, Rasulullah. Nah baik, kita lihat ini ya. Sudah kita perhatikan artinya tadi. Nah sekarang kita lihat. Setiap yang tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri berarti pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Mudah kan? Nah, jadi kesimpulannya, Yesus bukan Tuhan, tapi dia seorang nabi. Terakhir, satu lagi.
Yesus sangat ketakutan kepada malaikat. Ya, di sini kita bisa lihat ini ayat Bible. Kita bukan merendahkan Yesus, tapi mendudukkan Yesus pada posisinya yang benar. Ya. Kalau Yesus itu Tuhan, masa ada Tuhan takut sama malaikat? Tentu nggak wajar kan? Tapi kalian nabi, wajar. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus. Ya, untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, Yesus sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya bagaikan keringat darah yang bertetesan ke tanah. Perhatikan, Yesus ketakutan kepada malaikat. Nah, kita lihat di sini Injil bahasa Sunda dan Jawa. Ya, silakan baca yang orang Jawa sama orang Sunda. Injil bahasa Batak. Ini bahasa Padang. Ada nggak orang Padang sini? Ada. Oke, kita lihat. Jadi kesimpulannya, setiap yang menerima kekuatan dari malaikat Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus menerima kekuatan dari malaikat Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang ketakutan kepada malaikat Tuhan, pada malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan kepada malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, pada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada malaikat, pasti bukan Tuhan. Yesus mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau Yesus banyak mujizat seperti yang disampaikan oleh Pak Luga tadi, mujizatnya hebat, bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan sebagainya, itu namanya mukjizat kan? Itu karena biiznillah, karena atas izin Allah. Jadi bukan Yesus yang hebat itu Allah. Karena doa Yesus dikabulkan, terjadilah. Iya, karena diizinkan oleh Allah, maka mukjizat itu jadi. Makanya Yesus banyak sekali ayat-ayat. Kalau mau lihat waktunya sebentar, saya akan perlihatkan kumpulan Yesus berdoa. Banyak sekali ayat dalam Alkitab Yesus berdoa kepada Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan masih berdoa kepada Tuhan yang mana lagi? Nah, karena doanya dikabulkan, terjadilah mukjizat itu untuk membuktikan bahwa dia itu betul-betul seorang nabi. Ya kan, supaya Bani Israel yakin dan percaya bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi. Ya, saya rasa nanti dilanjutkan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Insan LS Moko Ginta. Sekali lagi tepuk tangan biar tambah semangat. Baik, untuk pembicara kita terakhir yang keempat adalah Ustadz Samsul Arifin Nababan. Ini pembicara Batak yang ketiga. Kepada beliau 20 menit dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada saudara-saudara kami dari umat Kristiani. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati saudara kita pembicara dari umat Kristiani, Bapak Pendeta Luga Tambunan, dan juga Bapak Pendeta Johannes Tampu Bolon. Juga yang kita hormati pembicara dari pihak Muslim, Ustadz Haji Insan LS Moko Ginta. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan pendengar yang saya muliakan. Pertama sekali, saya secara pribadi sangat mengapresiasi acara dialog yang semacam ini, yang menurut hemat saya kegiatan dialog ini sudah lama sekali tidak pernah dibudayakan oleh masyarakat kita, dialog lintas agama. Dan mudah-mudahan kita yang menghidupkan kembali tradisi ini untuk kemudian diikuti oleh generasi kita yang lain. Al-Quran sendiri memang
memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa membudayakan dialog. Dan dialog itu salah satu perintah Allah dan juga salah satu metode, salah satu cara untuk menyampaikan misi-misi kita. Al-Quran sendiri yang berjumlah 6.236 ayat kurang lebih, hampir sepertiga berbicara tentang dialog. Apakah itu dialog Allah dengan malaikat, dialog Allah dengan para nabi, dialog nabi dengan para orang tua dan anaknya, dialog nabi dengan umatnya, itu banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Nah, salah satu dialog yang dianjurkan dalam Al-Quran ini adalah kita berdialog dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Seperti yang Allah perintahkan dalam surat Al-Ankabut ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang ahli kitab, terkecuali dengan cara yang terbaik, bukan baik. Al-Quran memerintahkan bukan baik, tetapi harus dengan cara yang terbaik. Kalau sudah terbaik ini dalam segala aspek, pilihan materinya, maudhu yang dibicarakan, susunan katanya, bahasanya, dan lain sebagainya. Karena dialog ini adalah salah satu cara kita untuk menyampaikan kebenaran. Demikian juga dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu, kepada kebenaran, kepada Islam. Dengan cara apa kita mengajak mereka? Yang pertama kata Allah, bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Yang kedua, dengan memberikan nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang berguna, yang bermanfaat, yang mudah dicerna. Dan yang ketiga, kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kamu, kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialog atau berdebat dengan mereka, tetapi dengan cara yang terbaik, kata Allah. Jadi dialog itu sebetulnya dalam Islam, Pak Tambunan, Pak Tampu Bolon, merupakan perintah agama yang harus dibudayakan. Bahkan Allah sendiri ketika hendak menciptakan manusia ini dialog dulu dengan malaikat. Nah, Allah itu dialog dengan malaikat. Karena cara-cara dialog itu adalah cara yang paling efektif. Oleh karena itu saya melalui mimbar ini, melalui forum ini mengingatkan kita semua, memang dialog itu tujuannya bukan mencari menang kalah. Ya, dialog itu bukan mencari kemenangan atau kekalahan, tetapi dialog itu sebuah sarana kita untuk menyampaikan kebenaran, untuk dakwah. Itu makanya dakwah dalam pandangan agama Islam, Pak Tambunan, dakwah itu tujuannya adalah mengajak. Begitu juga Pak Tampu Bolon ceramah. Saya tadi membayangkan Bapak berdua ini mempresentasikan materinya dengan hujjah, dengan dalil-dalil yang jelas. Justru malah terbalik, yang paling banyak bicara Alkitab malah Pak Insan dari Muslim. Itu yang kita harapkan tadi. Saya pun pengen tahu banyak, tapi sudah terlanjur beliau tadi mempresentasikan dengan gaya retorika, gaya ceramah, ya apa boleh buat ya. Saya tadi berharap dialog ini dengan cara-cara yang ilmiah, tidak dengan ceramah, tapi menggunakan dalil. Ada dua dalil yang bisa kita pakai. Pertama, dalil nakli, teks atau konsep. Yang kedua, dalil akli, akal atau logik.
Dua hal ini bisa menangkap kebenaran yang sedang kita diskusikan hari ini, yang mengambil tema siapa itu Yesus, Tuhan atau Nabi. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, agar tidak terkesan mengulang materi yang sudah disampaikan pembicara terdahulu, saya akan masuk kepada materi yang lain dengan tema yang sama. Sebetulnya kepada saudaraku umat Kristiani, ketika kita bicara Yesus dalam bahasa Alkitab, Isa dalam bahasa Al-Quran, itu hanya perbedaan bahasa saja. Kedudukan Nabi Isa atau Yesus dalam Islam itu sangat terhormat, sangat mulia sekali. Bahkan kami bukan sekedar menghormati atau memuliakan Nabi Isa, tetapi Nabi Isa itu menjadi salah satu rukun iman kami, yang kami tidak sah menjadi seorang muslim apabila mengingkari kerasulan Nabi Isa itu. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, share, and comment. Bagikan jika channel ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan